Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tretan UTM, marhaban ya Ramadan. Gimana nih puasanya hari ini? Semoga selalu dilancarkan ya. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa di bulan Ramadan tahun ini, yang pastinya kita ingin Ramadan kali ini lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Di balik semua niat baik itu, tentunya teman-teman gak mau nih puasanya batal gitu aja. Jadi kita harus tahu hal-hal sepele apa saja yang bisa membatalkan puasa kita. Kira-kira apa saja ya? Untuk itu kita akan berbincang-bincang selama beberapa menit ke depan bersama saya Aprilia, dan juga sudah ada Bapak Doni sebagai narasumber di program Kultum yang akan tayang di sosial media UTM TV. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Tretan UTM. Pada siang hari ini kita akan berbincang-bincang di masalah sekitar ibadah puasa bulan Ramadan bersama saya, Doni Burhan Nur Hasan, dosen Fakultas Keislaman, Program Studi Ekonomi Syariah. Itu dia perkenalan dari narasumber kita pada hari ini. Tema hari ini adalah hal sepele yang dapat membatalkan puasa. Menurut Bapak Doni sendiri, hal-hal apa saja yang bisa membatalkan puasa kita? Ya, baiklah Mbak Aprilia. Ya. Puasa itu merupakan ibadah yang cukup klasik ya, cukup purba, di mana puasa ini bukan hanya ibadah yang Allah wajibkan bagi umat Islam, akan tapi sebagaimana yang dalam surat Al-Baqarah itu kutiba 'alal ladzina min qablikum, bahwa puasa ini juga diperintahkan kepada umat-umat sebelum umat Islam. Dan goal puasa ini, tujuan dari puasa ini adalah membentuk pribadi-pribadi yang bertakwa. Kalau kita lihat pada dialog Umar bin Khattab dan Ubay bin Ka'ab, apa itu hakikat dari takwa itu sendiri. Ubay bin Ka'ab pernah bertanya kepada Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, apabila engkau mau menyusuri sebuah jalan yang cukup sempit, kemudian di sekitar jalan itu banyak berbagai macam duri, maka apa yang engkau akan lakukan? Maka Amirul Mukminin menjawab, bahwa saya akan berhati-hati, saya akan mawas diri jangan sampai diri saya terkena oleh duri tersebut. Maka Ubay bin Ka'ab menyatakan itulah hakikat takwa itu sendiri. Artinya bahwa puasa ini ingin mendidik kita sebagai pribadi-pribadi yang mawas diri, yang selalu berhati-hati. Artinya kita senantiasa berhati-hati untuk melindungi diri kita jangan sampai melakukan hal-hal yang itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang akan membahayakan diri kita. Oleh karena itu puasa ini kan, dalam ibadah puasa ini kan kita menahan diri dari apa yang biasanya Allah halalkan di siang hari selain bulan Ramadan, atau selain hari-hari kita menjalankan ibadah puasa, supaya sikap mawas diri kita juga akan lebih tinggi lagi. Oleh karena itu, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, ada beberapa hal. Kalau yang jelas-jelas, kalau makan minum kemudian berhubungan suami istri, itu kan sudah jelas itu hal yang membatalkan. Tapi ada hal-hal yang mungkin dianggap sepele. Yang pertama, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana Rasulullah menyatakan, malam yada' qaula zur wal amala bi wa laisa lillahi hajatun fi ayyada' ta'amahu wa syarabahu. Artinya dalam hadis ini Rasulullah mewanti-wanti bahwa qaul zur, berkata yang tidak pantas atau mengatakan sesuatu yang tidak ada faedahnya, malah bisa membawa kemadharatan bagi diri kita, maka hal tersebut bisa dianggap sebagai salah satu faktor yang bisa
membatalkan ibadah puasa kita. Artinya ibadah puasa yang kita laksanakan hanya bernilai rasa lapar dan dahaga. Kemudian juga melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat itu sendiri, al-amal bi, atau melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan sikap-sikap keji. Ini juga hal yang bisa menjadi pemicu tidak bernilainya ibadah puasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada satu hadis lagi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Di sana lebih memperjelas apa yang dimaksud dengan qauluz zur wal amal bihi, di mana Rasulullah juga menyatakan idza kana yaum shaumi ahadikum fala yarfus wala yajhal wa in jahala alaihi ahadun falyakul inni mru'un shaim. Apabila seseorang menjalankan ibadah puasa, maka dia tidak diperkenankan untuk berkata-kata yang tidak senonoh atau mengumpat atau dan yang lainnya, atau falayajal, atau mungkin mengatakan apa yang tidak dia kerjakan. Ini mungkin lebih dekat kepada ciri-ciri orang yang munafik. Kemudian atau mungkin jangan sampai terprovokasi, karena di situ wa in jahala alaihi ahadun falyakul inni mru'un shaim. Apabila ada yang memprovokasi kita, karena di sini kan kita disuruh mengekang diri kita, menahan hawa nafsu kita, atau menguasai diri kita. Itu yang paling berat. Dan menguasai hawa nafsu ini merupakan jihad yang terbesar, sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah. Oleh karena itu puasa ini sangat kompleks sekali. Bagaimana puasa kita bisa menjaga diri kita jangan sampai kita digiring dan dikuasai oleh hawa nafsu kita, hawa nafsu apapun. Apabila ada orang yang memprovokasi kita atau ingin membuat kita marah, maka di sini Rasulullah menganjurkan falyakul inni mru'un shaim. Katakan, saya sedang berpuasa. Dalam artian mungkin di sini juga Allah dan Rasulnya menghendaki kita senantiasa dalam kondisi yang sadar penuh, penuh kesadaran bahwa kamu sedang dalam berpuasa. Kamu harus bisa menguasai diri kamu. Oleh karena itu dalam hadis yang lainnya lagi dianalogikan bahwa puasa itu bagaikan junnah. Junnah itu perisai. Perisai yang digunakan oleh seorang kesatria ketika di medan peperangan. Oleh karena itu junnah ini, perisai ini akan efektif menangkal berbagai macam serangan dan godaan, bisikan-bisikan setan. Kalau kita tidak rusak, kita perlemah perisai ini, kata Rasulullah, dengan ghibah dan kebohongan. Jadi di sini ghibah juga termasuk juga qauluz zur, amal-amal atau omongan-omongan yang tidak bermanfaat, malah akan menyakiti orang lain. Kemudian juga kizab juga ketika kita berbohong, karena sejatinya kebohongan itu sangat bertentangan dengan hakikat ibadah puasa itu sendiri, di mana Allah menganggap bahwa puasa ini sebagai ibadah yang sangat istimewa. Sangat istimewa sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah. Sehingga Allah menyatakan bahwa saya sendiri yang akan memberikan pahala ibadah puasa seseorang. Karena kita nggak tahu Mbak Aprilia. Mbak Aprilia nggak tahu persis puasa saya ini hari ini betul-betul puasa atau tidak. Sebagaimana saya nggak tahu persis Mbak Aprilia sekarang ini
betul-betul puasa atau tidak. Karena ini ibadah yang sangat spesial, ya, sangat rahasia. Ibadah ini hanya orang yang melakukan ibadah puasa itu yang tahu, dan Allah. Oleh karena itu Allah memberikan tempat yang cukup istimewa bagi ibadah puasa ini sendiri. Jadi hal-hal itulah yang bisa merusak, ya, mungkin juga bisa membatalkan ibadah puasa kita. Artinya seharusnya kita mendapatkan nilai atas ibadah yang kita lakukan, yaitu ibadah puasa, tapi gara-gara itu nilainya enggak jadi hilang, sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu teman-teman, ternyata banyak ya hal sepele yang dapat membatalkan puasa kita. Jadi kita harus berhati-hati agar puasa kita tidak terjalankan dengan sia-sia. Karena berpuasa bukan hanya tentang menahan lapar, namun juga tentang penguasaan diri kita agar terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Lalu berbicara tentang hal-hal yang dapat membatalkan puasa, ada banyak pertanyaan nih Pak dari Tretan UTM tentang merokok saat berpuasa. Nah, kira-kira merokok itu dapat membatalkan puasa atau tidak? Tapi jawabannya kita lanjutkan di part 2.